Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai CRM Goal Value Chain. Sebelumnya kepada Ibu dosen, Ibu Eti Meikati yang kami hormati, dan juga teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arhevit Bagus Sukamto, kemudian saya sendiri, Diah Ayuning Tias, dan yang ini Supriyanto, dan anggota yang terakhir Robertus Dirta Budi Santoso. Untuk mengawali materi pada presentasi ini, kami persilahkan kepada Mas Arhevit. Ya, langsung saja masuk dalam pembahasan CRM, Customer Relationship Management, merupakan salah satu cara perusahaan dalam membina relasi dengan para pelanggan dengan tujuan memelihara kesetiaan dan komitmen pelanggan untuk bisa tetap menggunakan produk atau jasa perusahaan yang bersangkutan. MEI, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Munculnya masyarakat ekonomi ASEAN atau pembentukan pasar tunggal memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Manfaat CRM dengan munculnya MEI. 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi dan semua titik kontak dengan pelanggan seperti website, email, call center, hingga sosial media. Dengan berbekal data-data tersebut, maka perusahaan dapat secara konsisten memahami para pelanggannya yang tersebar di ASEAN. 2. Mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan terperinci dengan baik. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. 4. Meningkatkan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data, tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. 5. Pengembangan produk. Dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, maka akan berpengaruh pada proses pengembangan produk, di mana perusahaan dapat menggali informasi mengenai keinginan pelanggan, sehingga dapat dijadikan bahan dalam mengkaji produk sebelumnya dan dikembangkan agar sesuai keinginan pelanggan. 6. Peningkatan pendapatan. CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapat perusahaan. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu tentang komponen di dalam CRM. Untuk komponen yang pertama, otomatisasi staf penjualan. Otomatisasi adalah komponen paling penting dalam manajemen hubungan pelanggan, meliputi forecasting, pencatatan pemrosesan penjualan, serta melacak interaksi calon pelanggan potensial. Untuk komponen yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Pada komponen ini melibatkan penggunaan sumber daya dan keterampilan manusia secara efektif dan benar
untuk memastikan bahwa keterampilan dan tingkat intelektual para profesional sesuai dengan tugas pekerjaan mereka. Untuk komponen yang ketiga, manajemen prospek atau leads, membahas tentang pola pembelian pelanggan, serta penjualan potensial, arahan untuk membantu menangkap prospek dan mendapatkan penjualan maksimum untuk meningkatkan penjualan. Untuk komponen yang keempat, manajemen hubungan pelanggan. Komponen ini menekankan pada pengumpulan informasi dan data pelanggan, informasi dan pola pembelian mereka, serta melibatkan penyediaan informasi yang dikumpulkan ke departemen yang diperlukan dan terkait. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran dapat ditargetkan untuk sekelompok orang tertentu serta masyarakat umum. Pemasaran melibatkan pembuatan dan penerapan strategi untuk menjual produk dengan meningkatkan efektivitas strategi yang digunakan untuk pemasaran dan promosi. Komponen yang keenam, otomatisasi alur kerja. Otomatisasi alur kerja tidak hanya mengurangi pengeluaran berlebih, tetapi juga mencegah pengulangan tugas tertentu oleh orang yang berbeda dengan mengurangi pekerjaan dan tenaga kerja yang semakin terbuang untuk pekerjaan yang bisa dihindari. Komponen CRM yang ketujuh yaitu pelaporan bisnis. Pelaporan bisnis membantu para eksekutif perusahaan untuk mendapatkan wawasan tentang manajemen dan operasi kerja harian mereka. Dan komponen yang terakhir yaitu analytics. Analytics adalah proses mempelajari dan mewakili data untuk mengamati tren di pasar. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu tentang basic atau dasar value chain CRM. Yang pertama, Customer Portfolio Analysis. Analisis portofolio pelanggan melibatkan analisis aktual dan basis pelanggan potensial untuk mengidentifikasi pelanggan yang akan tetap bertahan di masa depan. Yang kedua, Customer Intimacy. Pada tahap keintiman pelanggan dapat dikenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan pelanggan. Tanpa pemahaman yang cukup, maka tidak akan dapat membuat dan mengemukakan usulan yang diyakini sesuai dengan permintaan pelanggan. Ketiga, network development, yaitu pengembangan jaringan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan anggota jaringan dalam perusahaan. Yang keempat, value proposition. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian sumber-sumber nilai bagi pelanggan dan penciptaan suatu proposisi dan pengalaman yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan pilihan mereka. Yang kelima, manage the customer life cycle. Siklus hidup pelanggan adalah proses perusahaan dalam mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Nomor 6, Customer Satisfaction. Kepuasan pelanggan adalah ukuran bagaimana produk dan layanan yang akan disediakan oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pimpinan dan budaya menjadi pendukung bagi value chain rantai nilai CRM. 1. Pimpinan memutuskan apakah CRM difokuskan pada tujuan strategis, operasional, atau analisis biaya implementasi CRM bisa sangat mahal. 2. Pimpinan perlu memprioritaskan program CRM. 3. Pimpinan memberikan pengawasan. 4.
Budaya organisasi membantu individu-individu dalam memahami fungsi operasional sehingga secara tidak langsung mengatur norma perilaku mereka dalam organisasi. 5. Budaya organisasi menjadi karakteristik penerapan CRM, antara lain memperoleh dan berbagi pengetahuan tentang pelanggan di seluruh perusahaan, mengukur hasil pelanggan yakni kepuasan, perawatan, serta niat membeli di masa mendatang, merancang dan jasa yang memenuhi tuntutan pelanggan secara lebih baik daripada pesaing, mengembangkan strategi, proses, dan struktur yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tuntutan pelanggan. Share of customer, usaha menangkap pasar yang lebih besar dari pembelian pelanggan terhadap berbagai kategori produk mereka, baik dengan menjadi pemasok tunggal dari produk-produk yang saat ini dibeli oleh pelanggan atau dengan membujuk membeli produk perusahaan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai CRM Goal Value Chains. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusi pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.